semuanya, kembali lagi. Kali ini saya akan mencoba membahas beberapa konsep dari manajemen keuangan. Salah satunya adalah konsep lindung nilai atau yang bisa kita sebut hedging. Jadi apa ya hedging itu sebenarnya? Secara sederhananya, hedging itu adalah strategi untuk melindungi nilai aset atau kewajiban dari resiko perubahan harga, kurs, atau suku bunga. Bayangkan kita punya usaha ekspor dan akan menerima pembayaran dalam dolar AS atau US dollar 2 bulan lagi. Kalau seandainya nilai dolar itu turun, kita bisa mendapatkan rugi yang besar. Nah, dengan melakukan hedging, kita bisa mengunci nilai tukar yang sekarang supaya terhindar dari kerugian di masa depan. Hedging tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mengurangi ketidakpastian dan menjaga kestabilan keuangan. Instrumen dari hedging ini sendiri yang sering digunakan antara lain forward, futures, option, dan swap. Jadi intinya hedging itu lebih seperti asuransi keuangan, bukan untuk menambah nilai kekayaan, tapi untuk melindungi dari resiko. Nah, derivatif. Konsep derivatif ini adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam manajemen resiko keuangan. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset lain yang disebut underlying asset. Contohnya bisa saham, emas, nilai tukar, atau suku bunga. Artinya derivatif tidak punya nilai sendiri, nilainya tergantung pada pergerakan harga aset pokoknya. Kalau harga saham naik atau turun, nilai kontrak derivatif pun juga ikut berubah. Derivatif digunakan untuk 3 tujuan utama. Untuk konsep hedging sendiri, untuk melindungi nilai dari risiko, spekulasi, mencari keuntungan dari perubahan harga, arbitrage untuk memanfaatkan perbedaan harga di dua pasar. Sehingga derivatif ini bisa menjadi pelindung atau sumber keuntungan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Konsep yang paling populer dari jenis derivatif ini adalah forward dan futures contract. Keduanya sama-sama kontrak untuk membeli atau menjual aset di masa depan yang dengan harga yang akan disepakati hari ini. Hanya bedanya, untuk forward contract bersifat non-standar, disesuaikan antar dua pihak, biasanya perusahaan dengan bank. Future contract bersifat standar, diperdagangkan di bursa resmi seperti Bursa Efek Jakarta. Contohnya, Tani Kopi bisa membuat kontrak forward dengan eksportir untuk menjual hasil panen 6 bulan lagi dengan harga tetap. Sedangkan investor bisa menggunakan kontrak futures untuk melindungi portofolionya dari risiko perubahan harga di bursa. Jadi forward dan futures ini sama-sama membantu melindungi nilai dari risiko fluktuasi harga, hanya berbeda di sistem dan tempat perdagangannya. Selanjutnya kita akan membahas option. Salah satu derivatif yang paling fleksibel. Option adalah kontrak yang memberi hak tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga dan waktu tertentu. Ada dua jenis option. Call option untuk memberi hak untuk membeli, put option untuk memberi hak untuk menjual. Contohnya kita punya call option untuk membeli saham di harga 1.000, padahal harga pasar naik 1.300. Kita bisa tetap membeli di harga 1.000, itu artinya kita untung 300 per lembar. Option sering digunakan untuk melindungi nilai atau spekulasi karena bisa membatasi kerugian tapi tetap membuka peluang untung. Option adalah salah satu alat yang cerdas, tapi juga butuh perhitungan yang matang. Selanjutnya adalah swap. Swap sendiri adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas di masa depan, biasanya terkait suku bunga atau mata uang. Misalnya perusahaan A di Indonesia mempunyai pinjaman dengan bunga tetap, sementara perusahaan B di luar negeri mempunyai pinjaman dengan bunga mengambang. Keduanya bisa saling menukar jenis bunga agar sesuai dengan kebutuhan. Ini disebut interest rate swap. Ada juga currency swap, di mana dua pihak menukar pembayaran dalam dua mata uang yang berbeda. Tujuannya untuk mengurangi risiko kurs dan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan. Dengan memahami swap dan instrumen derivatif lainnya, kita bisa melihat bagaimana perusahaan mengelola risiko secara cerdas dalam dunia keuangan global. Terima kasih, sekian materi hari ini yang bisa saya sampaikan dari video ini. Terima kasih sudah menonton.